Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa membangun mezbah keluarga. Kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal 20 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Firman Tuhan hari ini dengan tema membangun kesetiaan. Kesetiaan berasal dari kata setia, yang berarti teguh pada perjanjian atau berpegang teguh pada pendirian. Kesetiaan adalah karakter yang harus ditumbuh kembangkan di dalam setiap kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus setia dalam semua sisi kehidupan kita. Kita harus setia dalam pekerjaan kita. Kita juga harus setia dalam pelayanan kita. Kita juga harus setia dalam persahabatan kita. Kita juga harus setia dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Dan terlebih kita harus setia dalam membangun relasi kita dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, bahkan melalui ibadah. Mari kita menjadi orang yang setia. Dari zaman dulu sampai sekarang, orang suka dengan pribadi yang berkarakter setia. Cuman sekarang sayang, dalam kenyataan hidup tidak gampang kita menemukan orang yang setia. Kalau keadaan baik-baik saja, mungkin kita bisa berlaku setia. Akan tetapi kesetiaan itu teruji pada saat kita menghadapi masalah, ya, pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan. Apakah kita masih bisa tetap berlaku setia? Di dunia ini mencari orang pintar tidak sulit karena banyak orang pintar. Cari orang yang baik hati juga tidak susah karena banyak orang baik hati. Tetapi bagaimana dengan orang yang setia? Bacaan kita katakan tadi, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya tidak mudah menemukan orang yang setia. Tidak mudah untuk bertahan dalam kesetiaan. Saat ini kita akan belajar pentingnya membangun kesetiaan. Karena orang yang setia dipakai, dicari oleh Tuhan. Pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang setia? Yang pertama adalah orang yang setia tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya dia berani tampil beda. Dia tidak ikut-ikutan dengan orang di sekelilingnya. Misalnya sebagai anak pelajar, sebagai pelajar, ya. Teman-teman kita tidak mau belajar, mereka malas belajar, ya. Sehingga di kelas kerjanya nyontek karena tidak pernah mau belajar, tidak ngerti pelajaran. Tetapi orang yang tidak dipengaruhi lingkungan, dia akan berkata, saya akan gunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar dengan sungguh-sungguh supaya saya ngerti apa yang menjadi pelajaran saya dan saya tidak mau nyontek. Sebagai pemuda, sebagai anak muda yang hidupnya tidak menghormati Tuhan, bagi mereka pacaran di tempat gelap, nyentuh ini, nyentuh itu, nyoba ini, nyoba itu, bagi mereka no problem. Bagi mereka itu tidak apa-apa. Tetapi bagi anak muda yang hidup takut akan Tuhan, mereka berkata, no, saya tidak lakukan itu karena itu dosa. Dalam dunia kerja juga demikian. Teman kerja kita mungkin setiap hari datang terlambat. Ya. Bagi mereka terlambat datang ke tempat kerja tidak malu, tidak salah. Ya. Tetapi bagi anak Tuhan, itu sesuatu yang salah. Dan dia berusaha datang tepat waktu, bahkan 10 menit sebelum jam kerja mulai, dia sudah ada di tempat. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga.
Bagi sebagian keluarga, kawin cerai, gonta-ganti pasangan itu biasa. Tetapi iman Kristen tidak ada kata cerai. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus setia sampai maut memisahkan, karena tidak ada kamus cerai bagi iman Kristen. Dalam kehidupan gereja juga demikian. Dia akan tetap setia sekalipun lingkungannya tidak setia berdoa, tidak mau beribadah ke gereja, tidak mau mendukung pelayanan, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak memberi persembahan, tidak mengembalikan perpuluhan, tetapi dia tetap lakukan itu. Dia tidak ikut-ikutan dengan lingkungannya. Dalam Alkitab ada contoh orang yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu Daniel. Daniel ini adalah orang kepercayaan raja, sehingga lawan politiknya iri. Lawan politiknya berusaha mencari kesalahan Daniel untuk bisa menjatuhkan Daniel. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan pada Daniel karena Daniel orang baik, orang hebat, orang yang takut Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Satu hal yang mereka lihat pada Daniel yang berbeda dari orang lain, Daniel suka berdoa kepada Allahnya. Daniel 3 kali sehari berdoa kepada Tuhannya. Dan mereka bersepakat, yuk kita jebak Daniel dengan hal ini. Kita datang ke raja, kita minta raja buat peraturan bahwa setiap orang di kerajaan ini tidak boleh berdoa kepada Allah manapun kecuali kepada raja. Kalau melanggar, dia dibuang ke gua singa dengan harapan dia mati dimakan oleh singa. Dan benar, mereka lakukan itu dan raja kabulkan permintaan mereka. Lawan politik Daniel sudah ngintai, mereka ngintip dan benar Daniel tetap lakukan itu. Walaupun Daniel sudah tahu peraturan itu, dia tetap berdoa kepada Allahnya. Mereka tangkap Daniel, mereka bawa Daniel kepada raja, dan akhirnya Daniel dibuang ke gua singa. Pertanyaannya, apakah ada pembelaan Tuhan bagi orang yang tidak dipengaruhi lingkungannya, bagi orang yang tetap menjaga kesetiaannya? Apakah ada pertolongan Tuhan bagi Daniel? Jawabannya ada. Tuhan membela Daniel, Tuhan menolong Daniel, Tuhan menutup mulut-mulut singa ini. Sehingga Daniel aman. Perhatikan baik-baik. Jangan takut tampil beda. Tetaplah jaga kesetiaan kita dengan tidak dipengaruhi oleh lingkungan dimanapun kita berada. Yang kedua, ciri orang yang setia adalah bertanggung jawab. Orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak melihat seberapa lama engkau bekerja atau seberapa lama engkau melayani. Tetapi yang Tuhan lihat, betapa serius engkau, berapa sungguh-sungguhnya engkau melakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tuhan melihat berapa serius engkau melakukan apa yang dipercayakan kepadamu. Bukan berapa lama engkau melayani, berapa lama engkau bekerja, tapi berapa serius engkau melakukan tanggung jawabmu. Apakah engkau sebagai pegawai pemerintah? Apakah engkau sebagai pelayan Tuhan? Apakah engkau sebagai karyawan atau pimpinan di sebuah perusahaan? Berlakulah setia dan bertanggung jawablah sungguh-sungguh. Dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Allah sudah memberikan tanggung jawab masing-masing kepada seluruh anggota keluarga. Kepada suami-suami, Tuhan memberikan tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga. Ingat, gunakan otoritasmu untuk memimpin seluruh anggota keluargamu hidup takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jalankan fungsimu sebagai imam yang terus berdoa, membawa pergumulan keluargamu kepada Tuhan. Jadilah raja yang membuat kebijakan, keputusan-keputusan yang strategis untuk mendatangkan kesejahteraan bagi keluargamu. Jadilah nabi yang terus memperkatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga anak dan istrimu hidup di dalam firman Tuhan. Sebagai istri, kita juga diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Kita diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Dampingilah suamimu dalam membina rumah tangga.
Beri support sepenuhnya dalam setiap tugas, tanggung jawab, aktivitas suamimu. Ingat, suami yang sukses ada istri di belakangnya. Jadilah istri yang mendampingi suami di dalam seluruh aktivitasnya. Anak-anak juga demikian, firman Tuhan katakan, taatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Mari kita semua bertanggung jawab atas setiap apa yang dipercayakan kepada kita. Karena sikap tanggung jawab adalah salah satu ciri orang yang setia. Yang ketiga, yang terakhir. Ciri orang yang setia dapat dipercayai. Kepercayaan itu mahal harganya. Panjang prosesnya. Perlu perjuangan, perlu komitmen. Kepercayaan tidak bisa didapat secara instan. Perlu usaha dan pembuktian. Kepercayaan tidak bisa didapat dengan instan. Perlu usaha dan pembuktian. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang dapat dipercayai adalah Yusuf. Tentu kita semua tahu cerita tentang Yusuf. Anak sekolah minggu pun tahu ya, karena sering diceritakan tentang Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ya. Dia dibeli oleh seorang bos yang bernama Potifar. Di rumah Potifar dia bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati. Sehingga akhirnya tuannya menjadi semakin kaya, semakin sukses, ya, semakin berhasil. Karena Yusuf yang pegang pimpinan dalam pekerjaan di sana. Apa yang terjadi? Akhirnya dia diberi kepercayaan penuh oleh tuannya. Pekerjaan, kekayaan dipercayakan sepenuhnya kepada Yusuf. Nah, pada suatu hari nyonyanya tergoda melihat anak muda yang memiliki karakter emas ini, yang begitu baik karakternya, yang dapat dipercayai. Sehingga nyonyanya menggoda dia untuk melakukan dosa perzinahan. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Anak muda yang punya sikap, punya karakter emas ini menolak dengan tegas dan berkata, tidak, aku tidak mungkin melakukan dosa ini. Akhirnya singkat cerita Yusuf difitnah dan dia dipenjarakan. Pertanyaannya, di penjara apa yang terjadi? Di penjara dia menjadi kepercayaan juga bagi kepala penjara. Mengapa? Karena Yusuf orang yang dapat dipercayai. Itu karakter Yusuf. Jadilah orang yang dapat dipercayai dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, terlebih di dalam keluarga kita. Orang yang paling mengenal kita adalah keluarga kita, orang-orang dekat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita. Karena itu bangunlah sikap yang dapat dipercayai. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus meteraikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.